Selamat pagi untuk semua para pendengar dari program Tuhan Menyapa. Pada pagi ini kembali kita hadir untuk kalian semua dengan memasuki seri firman Tuhan tentang buah roh yang ketiga, di mana kita akan sama-sama berbicara dan ngobrol-ngobrol ringan tentang damai sejahtera. Dan pada pagi ini saya ditemani oleh Ko Michael yang akan menjadi partner ngobrol saya untuk berbicara tentang damai sejahtera untuk kita semua sama-sama belajar. Senang Okta bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang satu tema yang sering ditanyakan orang, bagaimana untuk mendapatkan damai sejahtera. Itu dia kok, kalau ngomong-ngomong tentang damai sejahtera, aku tuh ingat sama firman Tuhan di mana di Yohanes 14 ayat 27 di sini dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wah, luar biasa ya firman Tuhan itu. Iya. Ternyata dalam firman Tuhan itu ada banyak tips yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Dan di firman ini, Tuhan setelah jelas-jelas mengatakan jangan khawatir dan jangan gentar. Itu dia kok, kadang begitu miris kalau kita tahu orang untuk tidur aja mereka tuh perlu obat penenang, obat tidur supaya bisa tidur. Bahkan kita tahu banyak orang-orang kaya yang kalau kata dunia mengatakan kalau kita punya banyak uang maka kita akan merasakan damai. Tapi keadaannya tuh nggak seperti itu. Kenyataan di dunia, di realita di masyarakat kita, mereka orang kaya punya banyak uang tapi nggak bisa tidur. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita hidup melekat sama Tuhan, kita tuh akan bisa mengalami damai sukacita apapun keadaan kita. Benar itu Okta. Kalau Okta sendiri gimana tuh untuk bisa merasakan damai sejahtera? Itu dia kok, biasanya aku tuh kalau lagi cemas, lagi khawatir, kalau aku lagi benar-benar kayak panik banget, akhirnya aku cuma bilang, tarik nafas dan bilang, Tuhan tolong. Itu yang bikin aku merasa, aku tahu aku terkonek sama Tuhan dan Tuhan memampukanku apapun permasalahan, nggak ada tandingannya asalkan Tuhan bersamaku kok. Singkat, padat, yang penting kita tetap terkonek dengan Tuhan. Cuma saya juga mau tanya nih Okta, kenapa sih sulit buat kita untuk merasa damai sejahtera itu? Itu dia kok, kenapa kadang kita ngerasain sulit ya, walaupun kita tahu tuh janji firman Tuhan kalau anak-anak Tuhan akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Tapi kalau kebanyakan kadang kita tuh fokus sama masalah kita kok. Harusnya ketika kita ada masalah, ada pergumulan, bukan nih masalah atau cari-cari kemampuan kita mikir gimana ya cara keluar. Tapi kita harus ubah fokus kita kepada Tuhan. Kalau kita fokusnya sama Tuhan, kita percaya janji-janji Tuhan, kita terkonek sama Tuhan, maka walaupun badai sekalipun, lembah yang kelam kita lewati, percaya kita tetap mengalami damai sejahtera Tuhan dan kita kembali merasa Tuhan pasti bersama dengan saya dan saya mampu melewatinya. Jadi untuk para pendengar dari Tuhan Menyapa dan untuk kami juga, kita harus selalu ingat bahwa damai sejahtera itu bukanlah hidup tanpa badai, tapi hati yang tenang bersama dengan Tuhan. Semoga obrolan singkat pada pagi ini menjadi satu informasi, bukan sekedar informasi, tapi boleh menjadi pengingat buat kita semua para pendengar dari Tuhan Menyapa. Kalau kita ada masalah, ada kehilangan damai kita, yuk lari fokus lagi sama Tuhan. Karena kalau kita terus terkonek sama Tuhan, apapun permasalahannya kita bisa melewatinya asalkan Tuhan bersama dengan kita. Dan selamat beraktivitas untuk pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.